Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Indonesia Timur, Pulau Buru, Maluku. Saya Feni Ayu Lestari dari Universitas Ikroburu. Dalam lomba KDMI kali ini, saya Feni Ayu Lestari sebagai Member of Government atau anggota pihak pemerintah. Dan teman saya Risna Bugis sebagai Government Ships sebagai atau penyampai kesimpulan pihak pemerintah. Oke, pada mosi kita pada sore hari ini yaitu tentang Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Jadi saya sangat-sangat setuju dengan mosi kita pada sore hari ini, karena kita tahu bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan dan wajib mensubsidi biaya pendidikan di PTN atau perguruan tinggi negeri sekurang-kurangnya 2/3 dari yang dibutuhkan. Hal itu diatur dalam bab 5 Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP. Kemudian, semua prodi memang membutuhkan subsidi untuk berkembang, karena pada dasarnya semua program studi yang ada memiliki lapangan pekerjaan walaupun sedikit. Jadi solusi yang kami tawarkan memberikan subsidi kepada semua program studi, tetapi disesuaikan lagi pada kebutuhan masyarakat di bidang tenaga kerja. Oke, selanjutnya berbicara tentang subsidi ya. Saya sangat-sangat mendukung dengan pembicara pertama dari afirmatif pembuka, yaitu yang pertama tentang pemerintah memiliki sumber daya manusia terbatas. Jadi kami sangat-sangat setuju, karena kita tahu bahwa pada kondisi saat ini yaitu COVID-19 semua terbatasi. Jadi pemerintah harus benar-benar memprioritaskan dan memilih terpenting antara hal-hal penting dan terbaik dari yang baik. Itu. Kemudian yang kedua, dari pembicara pertama, afirmatif pembuka, saya sangat setuju dengan argumen yang mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada prodi yang nanti memberikan subsidi kepada program studi, kemudian dilihat perkembangannya. Jika program studi itu berkembang, maka akan menambah subsidinya, dan jika menurun maka akan mengurangi jumlah subsidi dari program studi tersebut. Jadi di sini untuk mengetahui, kita menambahkan yaitu dengan untuk mengetahui program studi berkembang dan tidak berkembang, kita di sini memberikan solusi yang pertama yaitu melakukan survei, di mana di situ kita cari jurusan yang dibutuhkan atau tidak. Kemudian yang kedua, melakukan indikator yang jelas untuk penilaiannya, agar aturan main dan kebijakan yang akan diambil pemerintah itu jelas. Maka dari situ pemerintah akan melakukan kebijakan apakah pembiayaan akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, seperti itu. Kemudian dari pembicara pertama tim oposisi ya, kita sangat tidak setuju dengan argumen yang mengatakan bahwa subsidi itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Karena apa? Untuk poin ini pemerintah itu memberikan solusi dengan menyediakan banyak beasiswa, contohnya bidik misi dan LPDP afirmasi. Ini dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu baru di pemerintahan saja, belum di lembaga-lembaga yang lain. Oke? Jadi alasan Anda menurut kami tidak sesuai dengan mosi atau tidak masuk dengan mosi kita pada sore hari ini. Jadi ini diberikan kepada lembaga yang lulusannya diserap di masyarakat, bukan individunya ya. Karena saya tidak setuju, karena ini tidak masuk. Karena ini diberikan kepada lembaga yang lulusannya diserap di masyarakat, bukan di individunya. Kemudian kami tidak setuju dari pembicara pertama tim oposisi yaitu tentang argumen yang mengatakan bahwa jurusan yang tidak populer tidak akan berkembang. Jadi kita bukan tidak memberikan subsidi, tetapi jumlah subsidi yang diberikan disesuaikan
dengan hasil survei yang telah saya paparkan tadi. Jadi saya dari tim sebagai tim afirmatif penutup ya, saya benar-benar setuju bahwa Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Demikian dan terima kasih. Oke baik, perkenalkan saya Rizna Bugis selaku Government Whip dalam debat kali ini. Tugas saya adalah menegaskan kembali argumen yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami. Pertama-tama, mosi kita pada sore hari ini yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan lulusan mereka di dunia kerja. Seperti yang kita ketahui, urgensi saat ini yang pertama adalah angka pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi. Dan yang kedua adalah kita sedang di era COVID. Jadi dua urgensi ini sangat penting dan berkaitan dengan mosi kita pada sore hari ini. Nah, argumen yang dipaparkan oleh pembicara pertama tadi, yang pertama adalah mekanisme subsidi yang akan kita terapkan nantinya. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan survei dulu di pihak masyarakat. Kira-kira lapangan pekerjaan apa yang dibutuhkan, sehingga prodi-prodi yang disediakan nanti oleh universitas itu berkaitan atau akan menunjang prospek pekerjaan yang dibutuhkan di pihak masyarakat tersebut. Nah, sehingga subsidi nantinya akan diberikan ini kita memiliki, kemudian setelah subsidi ini dipaparkan, kita akan memiliki titik tengah di mana kita bisa menetapkan standar apakah prodi tersebut dia berkembang atau tidak berkembang. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui jika dia berkembang maka kita bisa memberikan subsidi yang lebih lanjut, tapi jika dia memiliki penurunan maka kita bisa menghentikan subsidi itu atau memberikan dukungan yang lain untuk meningkatkan subsidi tersebut. Nah, kemudian kita akan menangkis mengapa sampai argumentasi yang dijelaskan oleh tim kami lebih mendukung daripada argumentasi yang dipaparkan oleh tim pembuka tadi. Tim pembuka mengatakan bahwa penyesuaian anggaran karena konteks pandemi sektor pendidikan. Jadi kita tidak bisa hanya membatasi pada konteks pandemi, karena ini adalah kita berpikir jangka panjang. Kalau sektor pandemi, berbicara soal pandemi itu jangka pendek, bisa saja mungkin di kedepan hari tidak ada yang tahu pandeminya akan berakhir. Tapi kalau kita berbicara secara umum, seperti apa yang disampaikan oleh pembicara kami, itu lebih spesifik menurut kami. Jadi kami percaya bahwa banyak hal yang harus disubsidi agar seiring harus dibarengi dengan kompetisi. Jadi dengan adanya subsidi seperti ini, maka akan ada timbul rasa kompetitif di antara prodi-prodi yang ada di satu universitas, sehingga mereka cenderung akan meningkatkan fasilitas yang ada pada prodi-prodi tersebut. Nah, nanti tanpa sadar orang-orang di sekitar itu akan tertarik untuk masuk di prodi itu, sehingga prodi-prodi yang memang tidak terlalu dibutuhkan di masyarakat itu akan memiliki kurang peminat. Tapi tidak memungkinkan bahwa mereka tidak akan berkembang, karena kita tetap akan memberikan subsidi, tapi dalam bentuk yang lebih sedikit daripada apa yang kita berikan kepada prodi-prodi yang memang memiliki prospek pekerjaan di bidang masyarakat. Nah, itu mengapa argumentasi kami lebih tepat daripada tim pembuka afirmatif pertama. Jadi kemudian kita akan mendibas apa yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Poin pertama yaitu subsidi harus diberikan pada orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita berbicara seperti apa yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama kami, bahwasannya subsidi ini bukan hanya berkaitan pada bantuan orang-orang yang tidak mampu, tapi subsidi ini ada dua jenis. Yang pertama, apresiatif dan juga evaluatif. Yang kami maksud tadi adalah subsidi dalam bidang evaluatif. Maksudnya apa? Kita mengevaluasi apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga muncul mosi ini. Nah, kemudian untuk yang harus diberikan pada orang yang kurang mampu itu ada subsidi-subsidi lain yang memang dikhususkan pemerintah untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemudian kita mendibas tanggapan yang selanjutnya dari tim pro oposisi juga, yaitu jurusan yang tidak populer yang harus ditingkatkan itu mereka akan menurun. Jadi memang kalau dalam penerapan subsidi ini ada prodi yang diberikan subsidi itu lebih sedikit daripada prodi-prodi yang lain. Nah, ini tadi sudah kita tentukan bahwasannya mereka itu memang memiliki prospek kerja yang lain sehingga tidak akan merugikan siapapun. Begitu. Nah, kemudian meski konteks pandemi tetap harus ada. Jadi kita memang saat ini sedang di era pandemi sehingga subsidi ini sangat dibutuhkan. Nah, kemudian mengapa kami mengatakan bahwa penjelasan atau argumen kami lebih tepat daripada tim pro? Yang pertama, tim pro itu membatasi
argumen mereka kepada hanya COVID sehingga itu hanya jangka pendek, tetapi kami lebih kepada jangka panjang. Artinya masuk juga COVID di dalamnya, tetapi ada jangka panjang sehingga tidak memungkinkan kita berhenti di tengah-tengah. Nah, kemudian apa kelebihan kami yang lain? Yang pertama, selanjutnya kelebihan kami itu tidak membatasi jika tim pro oposisi itu afirmatif mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan subsidi kepada prodi-prodi yang memang tidak dibutuhkan di lapangan kerja, tapi kami tidak. Kami memiliki solusi yang lebih bagus, memang tidak menyinggung, tetapi lebih bagus. Maksudnya dalam artian apa? Bahwasannya kita memerlukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui yang tadi, sehingga apa yang kita terapkan itu memang sudah tepat dan pantas untuk diterapkan di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwasannya saat ini era COVID-19 dan juga posisi Indonesia yang sedang menuju era 4.0 memungkinkan bahwa subsidi atau mosi pembicaraan kita pada debat kali ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keserapan kerja. Jadi memungkinkan bahwa orang-orang Indonesia itu selain daripada tingkat penganggurannya akan menurun, kita juga akan siap untuk menghadapi era 4.0 yang membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi. Nah, tujuan dari mosi ini jika diterapkan, kami percaya bahwasannya Indonesia akan dipenuhi dengan orang-orang memang yang berkompeten dalam bidangnya dan dibantu oleh pemerintah dalam subsidi ini, sehingga akan meringankan beban orang tua mereka dalam menyekolahkan mereka atau melanjutkan studi di universitas yang mereka inginkan sesuai dengan prospek pekerjaan dan juga keinginan mereka di masa depan, sehingga apa-apa Indonesia itu akan menjadi standar dan bisa bersaing di bidang internasional dalam era 4.0. Kemudian kita akan bahas juga bahwasanya di era COVID ini bantuan pemerintah yang diberikan itu, misalnya kita bisa lihat pada subsidi data gratis pada mahasiswa dan juga anak-anak siswa-siswa yang ada di Indonesia. Nah, ini diberikan dalam rangka apa? Bantuan subsidi ini membantu mereka untuk dapat memperlancar proses pembelajaran saat itu. Oleh sebab itu, saya sebagai government afirmatif di sini dapat menyimpulkan secara spesifik bahwasannya penjelasan yang diberikan oleh pembicara pertama kami lebih beralasan dan lebih sistematis, memiliki mekanisme yang jelas daripada apa yang sudah dijelaskan oleh tim pembuka afirmatif. Nah, sehingga tim juri kami sangat yakin bahwa alasan yang kami berikan ini sesuai dengan mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.